Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota kecil di Spanyol, seorang pendeta memulai tantangan yang tak terduga. Dengan penuh keyakinan, ia menghina Islam, merendahkan ibadah haji, dan yang lebih parah sampai merobek Al-Quran di depan banyak orang. Namun apa yang terjadi selanjutnya tak hanya mengubah pandangannya, tetapi juga hidupnya. Mari simak cerita ini hingga akhir, dan semoga yang subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di tengah riuhnya acara debat antar umat beragama di sebuah aula besar gereja Santa Maria Spanyol, suasana tiba-tiba berubah panas. Pastor Sergio, seorang pendeta ternama yang dikenal vokal dan kritis terhadap agama-agama lain, berdiri dengan wajah penuh percaya diri. Di depan ratusan hadirin, termasuk perwakilan dari berbagai agama, ia mulai melontarkan argumen keras terhadap Islam. Dengan suara menggelegar, ia menyebut ibadah haji sebagai ritual kuno tanpa makna modern, serta menuduh Al-Quran sebagai kitab yang penuh kontradiksi. Tapi yang membuat seluruh ruangan terdiam adalah ketika ia merogoh sakunya, mengeluarkan lembaran Al-Quran mini, dan dengan seenaknya merobeknya satu persatu. "Siapa yang bisa menjawab tantanganku?" serunya sambil tertawa sombong. Riuh tepuk tangan dari pengikutnya memenuhi ruangan. Namun di sudut aula, seorang pemuda muslim asal Indonesia, Ahmad, diam-diam mencengkeram kursinya. Hatinya remuk melihat hal itu. Ia tahu ini bukan sekadar ujian iman, tapi juga kesempatan untuk membela kebenaran. Ahmad tidak bisa tinggal diam. Ia berdiri pelan tapi mantap. Suaranya lirih namun jelas. "Saya ingin menerima tantangan Anda." Semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa orang tampak ragu. Ada juga yang tersenyum sinis. Pastor Sergio menatapnya dengan tatapan penuh rasa rendah. "Kau siapa? Apa kualifikasimu?" Tanyanya dengan nada mengejek. "Nama saya Ahmad," jawabnya tenang. "Saya alumni Pondok Pesantren Al-Hamid di Jawa Barat dan lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, jurusan Studi Agama dan Perbandingan Mazhab." Riuh bisikan penonton mulai terdengar. Nama Al-Azhar begitu bergema dalam dunia keilmuan Islam internasional. Pastor Sergio tampak sedikit gugup, tapi ia mencoba tetap tegak. "Baik, mari kita lihat apakah kau bisa bertahan dalam pertanyaan-pertanyaanku," katanya sambil tersenyum sinis. Ahmad duduk di kursi debat, menghirup napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Aku berserah kepadamu, ya Allah, bimbinglah lidahku hanya untuk kebenaran." Pastor Sergio mulai melancarkan serangan pertamanya. "Pertama, bagaimana kamu menjelaskan fakta bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah saat masih berusia 9 tahun? Bukankah itu bentuk eksploitasi anak?" Suara penonton terpecah menjadi dua. Ada yang mendukung, ada yang mulai emosi. Ahmad menjawab dengan tenang, "Terlebih dahulu izinkan saya menjelaskan konteks sejarah. Di masa itu, usia perkawinan sangat berbeda karena kondisi sosial dan lingkungan. Selain itu, Aisyah radhiyallahu anha dikenal sebagai salah satu ulama perempuan terbesar dalam sejarah Islam." Ia kemudian melanjutkan dengan data sejarah dan psikologis yang membuat banyak orang mengangguk setuju. "Pertanyaan kedua," lanjut Pastor Sergio, "mengapa Tuhanmu membolehkan poligami? Bukankah itu tidak adil bagi perempuan?" Ahmad menjawab, dengan logis, poligami bukanlah anjuran melainkan solusi dalam situasi tertentu seperti peperangan atau ketidakseimbangan jumlah perempuan dan laki-laki. Syaratnya pun ketat, harus adil baik secara materi maupun emosional. "Pertanyaan ketiga," kata Pastor Sergio dengan nada meninggi, "kenapa perempuan harus berjilbab? Apa artinya jika wanita tidak bebas mengekspresikan tubuh mereka?" Ahmad menjawab dengan lembut, "Jilbab bukan pembatas kebebasan, melainkan simbol kesucian dan martabat. Ini cara Islam melindungi perempuan dari objektivasi." Dan pertanyaan terakhir, Pastor Sergio, "Bagaimana mungkin Tuhan berbicara dalam Al-Quran tanpa memiliki bentuk?" Jawaban Ahmad mengguncang jiwa semua hadirin. Ahmad menatap Pastor Sergio dengan tenang.
Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat, tapi tidak seperti makhluknya. Dia tidak butuh bentuk fisik untuk berbicara karena Dia Maha Kuasa atas segalanya. Wahyu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan itulah cara Allah menyampaikan firman-Nya. Ucapannya disambut tepuk tangan dari sejumlah hadirin non-muslim yang mulai tertarik. Ia kemudian menambahkan, dalam agama Islam, konsep Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bukan manusia, bukan makhluk, dan tidak bisa digambarkan dengan akal sempit manusia. Para ilmuwan dan teolog yang hadir mulai mencatat jawaban tersebut. Seorang tokoh Katolik muda bahkan tampak mencatat sesuatu di buku catatannya. Ahmad tak hanya menjawab dengan logika, tapi juga dengan hati. Ia menyentuh perasaan mereka dengan penjelasan yang bijaksana tanpa celah. Bahkan beberapa anggota juri awalnya skeptis mulai menunjukkan raut wajah kagum. Namun Pastor Sergio masih belum puas. Ia mencoba membalikan suasana dengan retorika kasar. Kau hanya mengandalkan ayat-ayat kuno. Kau tidak bisa hidup di zaman modern dengan aturan primitif seperti itu. Tapi kali ini suara tepuk tangan tidak lagi mendukungnya. Ahmad tersenyum ringan lalu berkata, yang primitif adalah pikiran yang tidak mau belajar. Setelah semua pertanyaan dijawab, Ahmad bangkit dari tempat duduknya. Saya juga punya satu pertanyaan untuk Anda, Pastor, katanya dengan suara lembut namun tegas. Suara riuh penonton perlahan reda. Wajah Pastor Sergio mulai memerah. Silahkan, jawabnya dengan nada sombong. Ahmad menatap matanya lurus-lurus. Apa bukti bahwa Yesus adalah Tuhan? Sebuah pertanyaan yang membuat seluruh aula terdiam total. Tidak ada suara tepuk tangan, tidak ada bisikan. Hanya detak jantung yang terasa menggelegar. Pastor Sergio tampak gelagapan. Ia mencoba menjawab dengan doktrin Trinitas, inkarnasi, dan dosa warisan. Tapi Ahmad memotongnya dengan kutipan Injil-Injil awal yang tidak menyebutkan Yesus sebagai Tuhan. Yesus sendiri berkata, Bapa lebih besar dariku. Lalu mengapa kalian menyembah anak manusia? Sergio mulai gugup. Ia berusaha menjawab dengan analogi filosofis, tapi Ahmad kembali mengarahkan diskusi pada fakta historis dan teks-teks Injil yang asli. Lama-kelamaan, Pastor Sergio terdiam. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar. Ia menatap pecahan Al-Quran yang masih terletak di meja dan tiba-tiba air mata terus mengalir dari pipinya. Air mata terus mengalir dari pipi Pastor Sergio. Ia duduk kembali menundukkan kepalanya seolah sedang berperang dengan hati nuraninya sendiri. Riuh tepuk tangan dari hadirin mulai terdengar. Namun bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan bentuk apresiasi atas kejujuran dan keteguhan Ahmad dalam membela agamanya. Ahmad tidak mengejek, tidak menertawakan. Ia hanya duduk diam memandang Pastor Sergio dengan penuh empati. Anda adalah seorang pendeta yang dihormati banyak orang, katanya lembut. Saya yakin Anda juga mencari kebenaran. Saya tidak ingin menghinakan Anda hari ini. Saya hanya ingin kita semua bersama-sama mencari cahaya Tuhan. Tiba-tiba Pastor Sergio bangkit berdiri. Dengan suara bergetar, ia berkata, Aku selama ini hanya mengikuti tradisi tanpa pernah bertanya. Aku mengira apa yang diajarkan gereja adalah satu-satunya kebenaran. Tapi hari ini kau telah membuka mataku. Seluruh aula terdiam. Bahkan kru kamera pun tampak menghentikan gerakan lensa mereka. Takut mengganggu momen sakral itu. Seumur hidupku, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Lanjutnya sambil menahan isak tangis. Tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa doktrin itu jelas. Aku butuh jawaban yang pasti dan hari ini aku sadar, mungkin aku salah. Ahmad menjawab pelan. Kebenaran itu tidak pernah takut pada pertanyaan, Pastor. Justru dari situ hidayah mulai turun. Pastor Sergio mencoba mengumpulkan kata-kata untuk menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia menatap para anggota juri, lalu ke hadirin seolah mencari dukungan moral.
Namun wajah mereka tidak menunjukkan semangat perseteruan, melainkan rasa hormat dan penasaran. Bagaimana saya harus menjelaskan Trinitas jika bahkan kitab Injil tidak menyatakannya secara eksplisit? Gumamnya pelan. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Dia sendiri berkata Bapa lebih besar dariku? Jika Dia mati di kayu salib untuk dosa manusia, mengapa Alkitab mengatakan bahwa setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri? Ia menatap Ahmad, lalu bertanya, "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Ahmad tersenyum hangat. "Mulailah dari mencari kebenaran tanpa prasangka. Bacalah Al-Quran dengan hati yang jernih. Renungkanlah ayat-ayatnya. Dan yang paling penting, berdoalah kepada Allah agar Dia memberimu petunjuk." Wajah Pastor Sergio mulai tenang meski air mata belum juga kering. "Aku ingin belajar lebih dalam tentang Islam," katanya dengan suara parau. "Aku tidak bisa hidup dalam keraguan ini lagi." Dan untuk pertama kalinya tepuk tangan hadirin tidak hanya untuk mendukung, tapi juga untuk mendoakan. Beberapa hari setelah debat, sebuah undangan rahasia dikirim ke rumah Ahmad. Undangan itu berasal dari Pastor Sergio sendiri. Di dalamnya tertulis permintaan maaf yang sangat tulus, serta ajakan untuk bertemu secara pribadi di sebuah ruang doa kecil di belakang gereja. Dalam pertemuan itu, Pastor Sergio menangis terseduh-seduh. "Aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini," ujarnya dengan suara serak. "Aku merobek Al-Quran, aku menjelekkan agamamu, dan kamu malah menjawabku dengan kesabaran dan ilmu. Aku sungguh malu." Ahmad menyambutnya dengan tangan terbuka. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan, bahkan kepada musuh sekalipun. Yang penting adalah niat baik hari ini. Sergio menatap langit-langit ruangan. "Aku merasa seperti baru lahir kembali. Aku tidak bisa lagi menjadi pendeta jika aku tidak yakin lagi dengan apa yang aku ajarkan." Lalu dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku ingin masuk Islam." Ahmad terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalimat syahadat adalah hal yang mudah diucapkan, tapi sulit dijaga. Apakah kamu siap menghadapi konsekuensinya?" Sergio mengangguk mantap. "Aku siap, karena kali ini aku tidak mengikut tradisi atau tekanan. Ini adalah pilihan hatiku." Hari itu, di sebuah masjid kecil di pinggiran Madrid, acara syahadat digelar secara sederhana namun penuh makna. Hadirin datang dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, Yahudi, dan bahkan beberapa tokoh media. Mereka semua ingin menyaksikan transformasi spiritual seorang pendeta menjadi seorang Muslim. Ahmad berdiri di samping Pastor Sergio yang kini memilih nama Yusuf Sergio. Ia memimpin pembacaan dua kalimat syahadat dengan suara yang menggelegar, namun penuh penghayatan. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saat kalimat itu diucapkan, riuh tepuk tangan memenuhi masjid. Banyak yang meneteskan air mata haru. Seorang wanita tua dari komunitas Muslim Indonesia memeluk Yusuf dengan erat. Sementara seorang pemuda Katolik muda ikut menangis karena terharu. Di antara hadirin ada keluarga Yusuf yang awalnya menentang keputusannya. Namun saat melihat senyum damai di wajah sang ayah, ibunya akhirnya berkata, "Kami tetap mencintaimu, meskipun kamu sekarang berbeda." Yusuf menjawab dengan lembut, "Terima kasih, Bu, tapi inilah kebenaran yang selama ini kutunggu." Kisah ini tidak hanya tentang kemenangan argumen atau pembelaan agama. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang kekuatan iman, kesabaran, dan keberanian untuk mencari kebenaran meskipun harus melawan arus. Ahmad, seorang pemuda lulusan pesantren dan Al-Azhar, telah membuktikan bahwa ilmu agama bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk diamalkan dan dipertahankan di tengah tantangan dunia modern. Sementara Pastor Sergio, mantan pendeta yang dulunya begitu keras dan sombong, kini menjadi simbol kerendahan hati dan penyesalan yang tulus. Ia rela meninggalkan jabatan, popularitas, dan segala kemewahan demi sebuah keyakinan yang ia temukan sendiri. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja
di mana saja dan kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang pernah menghinakan agama, selama ia mau membuka hati dan mencari kebenaran dengan jujur. Untuk kita semua, marilah kita jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk terus belajar, terus berilmu, dan terus beriman. Karena sesungguhnya, tidak ada yang sia-sia dalam usaha membela agama Allah, dan barang siapa yang berjalan di jalannya dengan hati yang tulus, maka Allah akan tunjukkan jalannya menuju cahayanya. Amin, ya Rabbal Alamin.